Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menyampaikan pernyataan yang kontroversial dan banyak yang menilai sebagai blunder ya di awal jabatannya, di awal hari kerjanya. Dia menyatakan bahwa peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ini Yusril kemudian diingatkan oleh Pak Mahfud MD bahwa Komnas HAM itu telah menetapkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian Yusril memberikan klarifikasi katanya bahwa pernyataannya itu disalahpahami karena ketika itu katanya dia ditanya oleh wartawan apakah peristiwa 98 itu ethnic cleansing atau genosida, dan dalam konteks itu dua-duanya bukan, kata Yusril. Ya, selalu kontroversi itu akan kembali di dalam setiap fase dalam politik kita, justru ketika ada momentum tuh. Dan Pak Yusril mengkoreksi, Pak Mahfud mengingatkan. Jadi semua hal yang sifatnya dokumen negara sebetulnya dengan mudah kita periksa genealoginya kan. Kan semua dokumen pernah diberi ke Komnas HAM serahkan pada presiden melimpahkan kepada presiden berikutnya. Kan itu yang terjadi di dalam mengusut alur keputusan soal 98. Tetapi hal yang lebih penting adalah kita mesti pastikan bahwa negeri ini harus bersih dari cacat-cacat hak asasi manusia, dan itu adalah janji peradaban kita sebetulnya sejak reformasi itu. Nah, kelihatannya banyak pihak yang menginginkan ada semacam negosiasi dengan masa lalu. Ya boleh aja, tetapi ingatan itu tidak boleh dilenyapkan. Tentu banyak lembaga internasional juga yang ikut memantau kita. Jadi kelihatannya kasus 98 ini itu harus diterangkan kembali sebagai kasus negara mengabaikan terjadinya kekerasan itu, atau negara ikut di dalam kekerasan itu. Itu yang kita sebut sebagai didesain sebagai commission atau didesain sebagai omission itu kan. Act of commission artinya negara ikut serta aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Crime against humanity itu membiarkan terjadinya kekerasan juga adalah pelanggaran, karena act of commission artinya berdiam diri menyaksikan terjadinya crime against humanity. Kan itu dasarnya. Tetapi dokumen-dokumen sudah dilengkapkan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia tuh. Dimensi hukumnya ada di situ, dimensi politiknya tentu kita bisa perdebatkan bahwa itu peristiwa politik, 95 juga peristiwa politik. Tapi dokumen pelanggaran HAM-nya harus dipisahkan, bahwa kan kita selalu ada dalam doktrin bahwa sejarah itu sebetulnya adalah politik di masa lalu. Politik adalah sejarah yang sedang dibuat di masa kini. Jadi kejelasan atau batas air antara mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM itu sudah didokumentasikan. Dan jadi selisih pikiran antara Pak Mahfud dan